Saya Ingriani Gagarin Meok dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan public relation sebagai aktivitas sosial, ada juga public relation sebagai profesi atau praktis, ada juga public relation sebagai kajian ilmu. Oke, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama. Public relation sebagai aktivitas sosial. Seperti yang kita ketahui, kegiatan public relation memegang peran penting dalam menjaga citra sebuah perusahaan itu sendiri. Adapun fungsi dari public relation atau PR adalah membangun hubungan baik antara manajemen interperusahaan dan juga dengan pihak pelanggan atau customer itu sendiri, sehingga dapat terciptanya pemahaman dan pengertian baik dengan sasaran agar dapat menumbuhkan citra yang baik terhadap perusahaan itu sendiri. Contoh penerapan pada program Corporate Social Responsibility adalah terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada dasarnya sama dengan upaya manajemen strategis yang terbagi atas beberapa tahap, yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan juga pelaporan. Adapun hasil dari peneliti peran public relation yang dijalankan oleh Humas PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Frans Kaisers Biak merupakan aktivitas publikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Corporate Social Responsibility yang telah dilaksanakan oleh staf Corporate Social Responsibility perusahaan itu sendiri. Nah, dalam menyampaikan informasi tersebut, humas perusahaan menggunakan media cetak dan elektronik. Tetapi sayangnya setelah peneliti mendapatkan hal yang di luar dugaan karena beberapa informan, khususnya program kementerian, tidak mengetahui informasi tersebut melalui media cetak maupun elektronik, melainkan melalui komunikasi antar pribadi dengan orang yang di sekitar mereka. Karena program Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh staf perusahaan itu sendiri sangat baik, di mana program yang dijalankan adalah program Kementerian dan Binaan Lingkungan. Marketing Public Relation atau MPR sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen atau nasabah melalui komunikasi yang baik mengenai impresi dari perusahaan dan produk-produk yang sesuai kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kesan dari konsumen. Nah, marketing public relation atau disingkat MPR, penekanannya bukan pada selling seperti kegiatan periklanan, namun pada pemberian informasi, pendidikan, dan upaya peningkatan pengertian lewat penambahan mengenai suatu merek produk dan juga jasa. Perusahaan akan lebih kuat dampaknya agar lebih lama diingat oleh nasabah atau konsumen. Nah, dengan demikian, tingkat komunikasi yang lebih intensif dan komprehensif bila dibandingkan dengan iklan, maka MPR merupakan suatu konsep yang lebih tinggi dari iklan yang biasa. MPR memberi penekanan pada aspek manajemen dari pemasaran dengan memperlihatkan kesejahteraan nasabah. Dalam masyarakat Islam, tentu perilaku yang harusnya dimiliki oleh para praktis public relation ini banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad memiliki gaya komunikasi yang luar biasa. Pertama, Nabi Muhammad menggunakan bahasa sederhana, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, Nabi Muhammad sangat memperhatikan orang-orang yang dihadapinya dan menyesuaikan pesan komunikasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan komunikasinya. Yang ketiga, Nabi Muhammad mampu berkomunikasi melalui teladan, artinya Nabi tidak hanya berbicara tetapi juga memberikan contoh. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu public relation sebagai profesi. Nah, menurut Kultip Center dan Brown, keberhasilan seseorang profesional public relation ditentukan oleh yang pertama ada skill. Dalam hal ini, mampu menulis efektif dan berbicara persuasif. Yang kedua ada knowledge, yang dimana memahami publik, media, proses manajemen, serta isu bisnis dan finansial. Yang ketiga ada abilitas, yaitu memecahkan masalah secara objektif, menumbuhkan kepercayaan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada qualities,
Dalam hal ini berintegritas, dinamis, berpikiran positif, mau belajar, komunikatif, toleransi, serta berpenampilan baik. Public Relations sebagai pemimpin tertinggi dalam Departemen Public Relations selain bertanggung jawab atas segala kegiatan Public Relations, juga bertujuan menciptakan dan memelihara citra baik organisasi, memantau pendapat eksternal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan citra, kegiatan, dan kepentingan perusahaan, memberikan nasihat kepada pihak manajer mengenai berbagai masalah komunikasi yang penting, dan menyediakan informasi kepada khalayak perihal kebijakan organisasi, kegiatan, produk, jasa, personalia, dan sebagainya. Ada poin yang ketiga dan poin yang terakhir, yaitu Public Relations sebagai kajian ilmu. Nah, menurut buku Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi karya Rusdi Ruslan, Public Relations juga sudah memenuhi syarat ilmu pengetahuan yang memiliki sifat sistematis. Hal ini tercermin dari fungsi PR yang sudah tersusun atau berkesinambungan antara suatu fungsi dan fungsi yang lainnya. Fungsi dari Public Relations tersebut antara lain ada perencanaan, perorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan juga penilaian. Selain dari fungsi tersebut, sifat sistematis dari PR juga dapat dilihat dari aktivitasnya, yaitu pencarian fakta, perencanaan, komunikasi, dan juga evaluasi. Public Relations sebagai ilmu juga memiliki objek untuk dikaji atau diteliti. Nah, objek penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Menurut saya, objek material dari PR ini adalah perusahaan dan publiknya, sedangkan objek formal dari PR ini adalah hubungan antara kedua objek materialnya, yaitu perusahaan dan publik. Public Relations sendiri juga sudah menjadi suatu ilmu yang bersifat universal. Hal ini terbukti dari PR yang sudah dipelajari dan dipraktekkan dan dikembangkan di dunia. PR sendiri juga sudah menjadi sebuah profesi di mata dunia.